Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وقال أيضا مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para pendengar dan hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah dimanapun Anda berada, terutama para wali murid di yayasan di Blora yang pada hari ini, yayasan TK maupun SDIT yang pada kesempatan kali ini mendengarkan kajian online dari Kota Depok, Jawa Barat bersama Ustadz Mahfud Umar Faruk yang saat ini sedang menyampaikan tausiahnya. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang saya kira sangat baik dan pas sekali kalau kita laksanakan pada saat kita sedang berada di tengah wabah corona seperti kali ini, yaitu tema sesuatu yang saya kira bukan asing tetapi penting dan bukan baru tetapi perlu, yaitu membangun kebersamaan keluarga dan peduli kepada sesama. Ya. Seperti yang kita tahu bahwa bulan suci Ramadan ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dimana kalau tahun-tahun sebelumnya kita masih bisa sholat taraweh di masjid, berbuka bersama di masjid, iktikaf bersama di masjid, ya. Tadarus bersama di masjid, sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Tapi untuk tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena ada wabah corona yang melanda dunia termasuk Indonesia. Di mana data sampai hari ini, update data corona sampai hari ini yang melanda dunia ya secara global ya, sudah mencakup 210 negara dengan kasus 2.826.425 kasus. Kemudian yang meninggal sejumlah 196.934. Yang sembuh 779.967 yang sembuh. Sementara korban yang ada di Indonesia ya, ada 8.211 kasus. Kemudian yang meninggal sekitar 1.002, kemudian yang sembuh 689. Sedangkan data Jawa Tengah sampai hari ini, bahkan saya ambil kemarin yaitu tanggal 25 April 2020, ya sekitar yang positif itu 580 orang, yang sembuh 68 orang, dan yang meninggal 64 orang. Saya nggak tahu di Blora berapa sampai hari ini, mudah-mudahan berkurang dan yang sedang terkena atau terinfeksi segera sembuh dan yang sudah meninggal diampuni segala dosanya dan diterima segala amal kebaikannya.
Dari latar belakang itulah suasana Ramadan yang penuh wabah dan penuh musibah, corona di mana-mana mengancam dunia, maka banyak himbauan disampaikan oleh ormas-ormas Islam, di antaranya PBNU, kemudian PP Muhammadiyah, lalu MUI, dan Kemenak sendiri telah menyampaikan himbauannya terhadap umat Islam bagaimana cara beribadah di tengah wabah corona seperti saat ini yang sedang melanda dunia. Seperti yang kita tahu, PBNU telah mengeluarkan surat edaran nomor 3953 04 2020, ya. Kemudian surat edaran PP Muhammadiyah nomor 2 2020, lalu fatwa MUI nomor 14 2020, kemudian disusul dengan SE Kemenak, surat edaran Kemenak RI nomor 6 2020 yang isinya sama, yaitu tentang penyelenggaraan, ya, penyelenggaraan ibadah Ramadan dalam situasi wabah corona seperti saat ini. Semuanya menganjurkan kita untuk tetap ibadah di rumah masing-masing, baik sholat berjamaah atau sholat taraweh atau nanti sampai Idul Fitri sekalipun, seandainya wabah corona ini belum hilang dari hadapan kita. Maka kalau menurut SE Kemenak RI nomor 6 tahun 2020, ada beberapa, ya, yang terkait dengan panduan ibadah Ramadan di tengah corona. Di antaranya ibadah puasa tetap berjalan sesuai dengan fikih ibadah yang dimengerti oleh semua umat Islam. Kemudian salat tarawih tetap di rumah, buka bersama ditiadakan, peringatan nuzul Quran dan tabligh dalam bentuk tabligh akbar ditiadakan, iktikaf di dalam masjid nanti kalau 10 hari terakhir juga ditiadakan, takbiran nanti kalau Idul Fitri pun juga tidak ditiadakan secara besar-besaran, apalagi sampai keliling ke beberapa wilayah dan daerah. Cukup takbiran melalui pengeras suara. Sehingga dengan demikian, ya, kita bisa memutus rantai penularan dan infeksi kepada yang lain. Oleh karena itu tidak ada jalan lain, kita sekarang semuanya stay at home. Semuanya sedang berada di rumah masing-masing. Maka selamat menjalankan ibadah Ramadan dari rumah masing-masing, sesuai dengan anjuran dan seruan daripada semua ormas-ormas Islam besar seperti PBNU, PP Muhammadiyah, MUI, dan tadi juga dari Kemenak RI yang telah mengeluarkan surat edaran nomor 6 tahun 2010. Nomor 6 tahun 2020. Nah, berangkat dari kondisi seperti ini, maka kita harus banyak tinggal di rumah, ya, baik itu kerja juga dari rumah, sekolah juga dari rumah, ibadah pun juga dari rumah. Karena inilah, ya, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika ada wabah, kita tetap tinggal di rumah. Stay at home ini adalah ajaran Rasulullah sejak 15 abad yang lalu. Sebagaimana yang Rasulullah SAW nyatakan dalam hadisnya, bahwa falaisa min rajulin yaqa'ut ta'un fayamkuthu fi baitihi sabiran muhtasiban ya'lam annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lah illa kana lahu mithlu ajru syahid. Rasulullah bersabda, tak seorang pun ketika ta'un mewabah mengisolasi diri di rumahnya dengan penuh kesabaran dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala sambil menyadari dan meyakini bahwa musibah ini tidak akan pernah terjadi kecuali atas izin Allah, maka keberadaannya mengisolasi diri di rumahnya itu pahalanya seperti orang mati syahid. Hadis riwayat Ahmad nomor 26017, ya, disampaikan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Jadi keberadaan kita di rumah ini sesuai dengan sunnah Rasul, agar kita tidak menjadi, ya, penular atau penyebar penularan, penyebar penyakit kalau kita keluar ke rumah, kalau kita termasuk ODP maupun PDP, ya. Nah, kalau kita orang sehat, jangan sampai kita ketika keluar juga terkena penularan orang lain yang berinteraksi dengan kita. Maka solusi yang paling baik dalam kondisi pandemi wabah corona seperti ini, tetap berada di rumah, stay at home, untuk menyelamatkan diri kita, keluarga kita, dan menyelamatkan juga orang lain kalau kita pembawa virus tersebut. Maka apa yang dianjurkan oleh pemerintah,
Dianjurkan oleh para ulama dan ormas-ormas yang ada bahwa kita beribadah di rumah, kemudian sekolah dari rumah, bekerja dari rumah, ini sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW yang sudah dicanangkan sejak 15 abad yang lalu. Begitu pula kita jangan sampai kemudian keluar menularkan penyakit kita kepada orang lain. Makanya kita harus jaga physical distancing atau social distancing. Dan ini juga ajaran Rasulullah SAW, di mana ini sudah dianjurkan oleh Rasulullah sejak lama banget. Bagaimana caranya, bagaimana kiatnya, bagaimana strateginya orang yang terkena virus wabah corona seperti saat ini tidak boleh keluar agar tidak menyambung penularan, tidak menambah rantai panjang penularan kepada orang lain. Maka yang terkena virus corona atau terinfeksi, terpapar, dan dia sudah terkonfirmasi membawa virus corona, maka sebaiknya ada di rumah biar tidak menularkan kepada orang lain. Itulah sebabnya Rasulullah sampai bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuridanna mumridun ala musihhin. La yuridanna mumridun ala musihhin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah yang sakit dicampur adukkan dengan yang sehat. Jangan sampai yang sakit ini keluar malah berinteraksi dengan yang sehat. Jangan sampai kemudian berkerumun di tengah-tengah orang yang sehat. Maka bisa jadi yang sakit tadi menularkan kepada kerumunan massa yang ada. Oleh karena itu kita jauhi kerumunan dan kita jangan sampai sengaja untuk menularkan kepada orang lain. Kita harus jujur bahwa kita pembawa virus. Jangan membohongi. Jangan mendustai. Ketika diperiksa di rumah sakit, katakan bahwa Anda sudah mengalami gejala-gejala yang kemungkinan itu mengarah kepada infeksi virus corona. Sehingga tidak menularkan kepada tenaga medis yang sekarang sudah banyak terjadi seperti di Rumah Sakit Karyadi. Ada sekitar 40 orang yang terinfeksi gara-gara ada salah satu pasien yang kemudian tidak jujur, bisa menularkan kepada para tenaga medis, sehingga sekitar 40 orang sekarang dikarantina gara-gara mereka terpapar dan terinfeksi oleh virus corona dari sikap dan tindakan seorang pasien yang tidak jujur mengatakan bahwa dirinya sudah punya gejala-gejala seperti itu. Oleh karena itu kita harus pandai-pandai menjaga diri, jangan sampai berada di tengah kerumunan massa. Jangan sampai kemudian kita akhirnya menularkan kepada orang lain atau kita tertular dari orang lain. Oleh karena itu kita harus pandai-pandai menjaga diri. Sebab kalau tidak, kita tidak bisa memutus rantai penularan itu. Maka dulu di zaman Ibnu Hajar ya menceritakan tentang bagaimana peristiwa ini pernah terjadi di negara Mesir. Karena ini wabahnya sudah melanda ke seluruh penjuru, maka akhirnya para ulama bersepakat untuk melakukan doa bersama di tengah lapangan agar wabah ini cepat menghilang. Tapi apa yang terjadi setelah mereka doa bersama di tengah lapangan? Ya, korbannya semakin banyak berjatuhan. Yang terinfeksi semakin banyak jumlahnya dibanding dengan sebelum adanya pelaksanaan doa bersama di tengah lapangan itu. Sehingga bisa dimungkinkan dari interaksi mereka di tengah kerumunan massa yang sedang melakukan doa bersama di tengah lapangan, itulah kemudian terjadi penularan antar satu dengan yang lain. Sebagaimana juga terjadi kemarin yang istimewa kaum muslimin di Goa, Sulawesi itu juga banyak sekarang yang pulang ke rumahnya masing-masing berdampak dan membawa virus corona. Juga ada yang meninggal gara-gara mereka tidak bisa menjaga jarak dan tidak bisa ya melakukan social distancing ataupun physical distancing. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak para jamaahnya yang pulang ke rumahnya masing-masing, mereka membawa virus corona, dan yang sakit bukan hanya dirinya, keluarganya pun juga menjadi tertular. Inilah pentingnya kita menjaga jarak yang aman sehingga kita tidak bisa menularkan kepada orang lain. Oleh karena itu Rasulullah SAW juga mewajibkan kepada kita untuk melakukan karantina wilayah. Kalau dalam bahasa dan istilah kerennya adalah kita harus melakukan lockdown total, bukan parsial.
Itulah dikatakan oleh Rasul memutus rantai penularan. Semua aktivitas berhenti. Ya, perusahaan berhenti, sekolah tutup, ya, transportasi stop, ya, biar tidak terjadi interaksi dan kerumunan massa yang menjadi rawan penularan dari situ. Itulah sebabnya Rasulullah SAW pernah katakan, idza sami'tum bit-ta'un bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Hadis riwayat Bukhari. Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah itu di tempat kalian ada di dalamnya, maka jangan tinggalkan tempat itu. Jadi kalau ada di luar, Anda jangan masuk ke daerah dan wilayah yang dianggap sebagai zona merah, di mana epicentrum seperti DKI dan Jabodetabek sekitarnya, itu adalah wilayah-wilayah yang dianggap zona merah dan inilah banyak terjadi penularan. Maka yang dari luar Jabodetabek tidak boleh masuk ke sana, di stop sejak di perbatasan. Sementara yang dari Jabodetabek tidak boleh mudik, apalagi pulang kampung. Ya, karena mereka dikhawatirkan menularkan. Tidak bisa memutus rantai penularan kalau mereka pulang ke kampungnya masing-masing. Dan belum tentu bisa menjaga jarak dan melakukan social distancing maupun physical distancing. Hatta misalnya kalaupun mereka melakukan isolasi mandiri, karantina mandiri, belum tentu bisa dijamin keselamatannya, belum tentu bisa dijamin bahwa mereka tidak akan menularkan kepada yang lain. Nah, kondisi seperti inilah yang buat kita harus banyak di rumah bersama keluarga. Saat inilah waktu yang tepat bagi kita semua untuk dekat dengan keluarga. Maka kita bangun kebersamaan kita dengan keluarga, dan biasanya kita keluar dari pagi sampai malam seperti pekerja gelap, berangkat gelap, pulang gelap. Sekarang ada di rumah terus bersama keluarga. Karena bersama keluarga ini banyak berkahnya. Jangan dianggap ini membosankan. Ambil hikmahnya. Di balik musibah ada hikmah yang barangkali kita tidak tahu. Ternyata setelah kita alami, banyak hikmah yang bisa kita ambil. Karena di dalam keberadaan kita di dalam rumah itu sendiri, banyak hal yang bisa kita kerjakan bersama-sama dengan keluarga yang selama ini barangkali jarang kita lakukan. Jarang kita sampaikan, jarang kita interaksi dengan anggota keluarga karena kita sibuk masing-masing. Yang anak-anak kuliah, sekolah, yang istri mungkin kerja di luar, suaminya juga menjadi pengusaha ataupun jadi pegawai, menjadi seorang pengusaha yang sukses, menjadi pegawai karir gitu dan seterusnya, sehingga tidak punya kesempatan gitu untuk bisa berinteraksi lebih lama, kecuali weekend. Itu pun kadang-kadang masih saja ada lemburan, sehingga frekuensi pertemuannya menjadi terbatas. Nah, dengan adanya wabah corona ini, kita dipertemukan dengan keluarga lebih lama daripada biasanya. Oleh sebab itu, banyak hal yang bisa kita lakukan sehingga bisa membangun kebersamaan dengan keluarga. Di antaranya, kalau kita makan saja secara bersama-sama itu banyak mengandung berkah. Maka Rasulullah SAW pernah ditanya, ini ada sebuah hadis dari An-Wahsy, annahum qalu ya Rasulullah inna na'kul wala nashba. Inna na'kul wala nashba. Fala'allakum ta'kuluna mutafarriqin. Qalu na'am. Qala fastami'u ala ta'amikum wadhkuru ismallahi alaihi yubariku lakum fihi. Yubariku lakum fihi. Dari Wahsy mengatakan sesungguhnya mereka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.